Saya ingin buka mungkin sesi pertama pertanyaan. Saya mohon coba diangkat tangannya kalau ada. Mungkin dimulai dengan Pak Franky Welirang dulu yang mewakili kalangan usaha. Saya persilakan Pak Franky. Nanti kalau yang pertanyaannya sulit, biar menteri saya yang jawab. Kalau pertanyaannya mudah, saya yang jawab. Baik. Bapak Presiden yang kami hormati, tentunya program pemerintah khususnya di bidang pangan Pajale, Pak. Saya sebelum memulai bertanya mungkin hanya ingin memesankan karena ada sehubungan dengan sumber daya manusia, tentunya mohon memperhatikan ketahanan pangan khususnya mengenai gizi. Karena anak-anak kita yang stunting itu masih 37% dan khusus kekurangan gizi kita masih tinggi 19%. Dan ini merupakan hal yang sangat penting terhadap daya saing kita di masa depan. Khususnya mengenai daya saing di bidang pangan, Pak. Tentunya khusus mengenai produk-produk pertanian, agrikultur. Apakah memungkinkan pemerintah memberikan insentif pada usaha jasa pasca panen dan membebaskan pungutan PPN? Karena usaha jasa pasca panen ini memberikan pertambahan umur simpan daripada produk, bukan memberikan pertambahan nilai. Nah, dalam hal ini tentunya daya saing daripada produk pertanian kita akan lebih baik dan harganya bisa lebih stabil karena pemilahan kualitas juga menjadi lebih mudah dan menghindari pembusukan. Hari ini masih secara konvensional saya kira, dan ini merupakan hal yang apakah ini memungkinkan dari pemerintah. Selanjutnya mengenai Pajale juga ada program pemerintah, kemarin kami juga dengan para petani katanya ditugaskan BRI untuk memberikan kredit modal kerja kepada petani. Dan kami mendengarkan bahwa bunganya 6%. Apakah ini benar dalam kebijakan pemerintah? Selanjutnya mungkin yang perlu menjadi perhatian perbaikan irigasi, karena ini juga kembali lagi produktivitas daripada yang saat ini perbaikan irigasi hanya pada primer, mungkin yang paling penting secondary dan tertiary. Saya kira demikian, Bapak mungkin. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya mau stop tapi udah berhenti duluan, jadi sudah terima kasih Pak. Saya ingin mungkin Pak Presiden kita gabung. Satu lagi dari sayap kiri Pak Rosan yang mungkin yang mewakili Kadin. Saya persilakan mungkin Pak Rosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Presiden. Pertanyaan saya hanya satu, Pak. Sebelumnya kami dari Kadin sangat mengapresiasi langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah dalam mendorong kemajuan perekonomian kita, dan Kadin terima kasih sudah dilibatkan secara intens oleh kementerian terkait dalam banyak hal, terutama dalam hal kebijakan ekonomi yang nomor 10 daftar negatif investasi, Pak. Langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah dalam menyederhanakan regulasi dan juga pembangunan infrastruktur itu sudah sangat baik, Pak, sangat kita apresiasi. Tetapi kami meminta masukan juga dari pemerintah mengenai satu hal, Pak, adalah pembangunan industrialisasi kita ini apa skala prioritas dan juga industri apa yang ingin pemerintah prioritaskan terlebih dahulu. Karena berdasarkan pengalaman dari beberapa negara seperti Jepang, Korea, mereka mempunyai skala prioritas
yang sifatnya 4 tahunan atau 5 tahunan, industri apa saja yang akan dibangun yang 4 tahun atau 5 tahun pertama, industrinya 1, 2, 3, kemudian apabila belum maksimal, industri itu bisa dimasukkan lagi sebagai industri prioritas, sehingga sarana, prasarana, dan juga infrastruktur dan pembiayaan itu bisa mengarah kepada industri yang akan diutamakan oleh pemerintah. Jadi dari kami, dari Kadin, tentunya ingin sekali juga apabila sudah ada roadmap dan skala prioritasnya itu bisa kita dukung dan sosialisasikan bersama-sama. Karena kami ketahui bersama juga undang-undangnya juga dari segi industri nomor 3 tahun 2014 pun sudah ada. Jadi kita hanya ingin sekali industri-industri itu bisa menjadi industri andalan Indonesia. Karena kami berkeyakinan bahwa negara yang pertumbuhannya secara baik dan berkesinambungan harus mempunyai industri nasional yang sehat dan kuat. Terima kasih Bapak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabung ya, masih ada dua pertanyaan, tapi saya ingin yang mewakili dunia perbankan, Pak Kresno dari Bank DKI mungkin bisa mewakili kepentingan dari sektor keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden, saya Kresno Setiarsi sebagai Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang dirasakan oleh teman-teman di Bank Pembangunan Daerah, terutama berkaitan dengan upaya peningkatan daya saing iklim usaha di Indonesia ini. Salah satu yang telah dilaksanakan adalah upaya untuk mengarahkan suku bunga ke arah single digit. Upaya ini tentu akan sangat baik dan perlu dilaksanakan, dan yang paling penting sebetulnya harus didukung oleh semua pihak dan semua sektor. Walaupun memang ini yang akan kelihatan adalah dari besaran bunga yang dari perbankan, Pak. Namun kehidupan sosial ekonomi bank itu bukan terlepas dari lingkungan ekonominya. Suku bunga pinjaman seperti kita ketahui, Pak, faktor utamanya adalah berasal dari tersedianya sumber dana dan harga dana yang wajar. Dalam hal ini pemilik atau pengelola dana yang menentukan pilihan untuk penempatan dana dan harganya. Pada kenyataannya, Pak, kalau kita lihat penempatan dana di offshore dengan harga atau imbal jasa yang rendah dapat diterima dengan rela oleh pengelola dana dan pemilik sumber dana. Namun sebaliknya, ketika mereka menempatkan dana di pasar atau lembaga keuangan domestik, mereka menginginkan atau mengharapkan imbal jasa yang lebih tinggi, bisa 3 sampai 4 kalinya. Penetapan pilihan ini tentu bukan berdasarkan pertimbangan yang hanya ansih finansial saja. Namun ini segala aspek tentu dipertimbangkan oleh pemilik dan pengelola dana. Berkaitan dengan hal itu, mohon arahan Bapak bagaimana kiranya upaya pemerintah untuk bisa menciptakan iklim usaha yang sehat dengan mensinkronkan kebijakan finansial, keuangan, sektor keuangan dengan sektor yield, serta sebetulnya yang paling utama adalah menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan kondusif. Terima kasih. Terima kasih Pak Kresno, saya kira poinnya sudah ditangkap ya. Sesi pertama satu lagi, tapi saya ingin dari kalangan digital, masyarakat digital ya, yang kira-kira mungkin ini Pak Wilson ya, saya persilakan ya. Terima kasih Pak Mulyaman, terima kasih Pak Jokowi. Nama saya Wilson Cuaca dari East Ventures, dari pemodal Ventura dan juga pelaku startup. Beberapa startup yang Bapak sebutkan tadi termasuk salah satu yang kita bantu. Saya menyorot spesifik di sistem permodalan dan juga sektor finansial bukan bank, Pak. Jadi
paket ekonomi jilid 10 itu sangat-sangat berperan penting di dalam dunia startup dan itu memberikan banyak sekali perhatian kepada kita. Tapi dari sisi, karena karakter dari startup sendiri yang sangat unik dan berbeda, mereka membutuhkan sistem permodalan yang sangat berbeda dan juga membutuhkan regulasi yang berbeda. Startup itu sendiri sangat high risk sekali, sehingga startup itu perlu diberikan bantuan yang banyak, Pak. Bukan hanya sekedar network atau itu, tapi beban dari startup tersebut bisa bagaimana caranya dikurangin. Menghadapi persaingan global, negara-negara di Asia seperti India dan Singapura, mereka sangat fokus ke dunia digital dan dunia startup. Dan insentif-insentif yang diberikan ke mereka ke pemodal ventura, dan juga ke startup itu sangat banyak sekali, baik dari sisi network maupun secara directly ke startup tersebut. Saya meminta pandangan Bapak tentang sektor khusus pemodalan dan juga financial, bukan bank ini, Pak. Terima kasih, saya kira sudah bisa kita catat pertanyaannya. Bapak Presiden mungkin 4 pertanyaan dulu, saya persilakan Bapak Presiden. Iya, tadi yang pertama, tadi Bapak Franky mengenai jasa pasca panen. Kalau untuk pengumpul, untuk beras, itu enggak ada PPN. Untuk beras, memang kita baru kemarin memberikan ini untuk yang beras. Untuk yang lain memang baru dihitung. Jadi pengumpulnya tidak terkena PPN. Tapi mestinya, saya setuju tadi, bahwa ini tidak hanya untuk satu komoditas. Komoditas-komoditas yang lain yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat banyak, saya kira harusnya juga dibebaskan. Dan akan saya sampaikan ke Menteri Keuangan untuk dihitung dan dikalkulasi kembali. Yang kedua, yang berkaitan dengan irigasi. Irigasi kita ini rusak 52%. Sekarang ini semuanya dalam proses dikejar untuk diselesaikan. Terutama yang irigasi-irigasi yang sekunder dan tersier. Karena memang di pembagian di kita ini memang lucu. Di waduk itu dibangun oleh Kementerian PU. Irigasi besarnya dibangun oleh Kementerian PU. Irigasi sekundernya dibangun oleh pemerintah daerah. Irigasi tersiernya dibangun oleh Kementerian Pertanian. Pembagian-pembagian seperti itu yang kalau tidak terkonsolidasi, terkoordinasi dengan baik, itu lepas, Pak. Saya ke lapangan lihat di Aceh Barat, waduknya ada, irigasinya sama sekali enggak ada. Baik yang primer, sekunder, tersier, enggak ada semuanya. Waduk ini untuk apa? Nah, Pak, itu kan tanggung jawabnya pemerintah daerah. Nah, kalau dia enggak buat, saya buat juga untuk apa yang tersier? Ini enggak sambung, Pak. Ini sekarang saya bebaskan, nah udahlah yang entah yang sekunder, entah yang tersier, entah yang primer, semuanya dibangun pertanian boleh, bangun PU boleh, enggak usahlah dibagi-bagi seperti itu. Karena kenyataan di lapangan seperti itu. Waduknya ada, irigasi besar, irigasi tengah, irigasi kecilnya enggak ada. Karena saling tunggu-menunggu. Itu contoh satu yang di Aceh Barat, sekarang baru kita kerjakan. Saya setuju. Dan saya kira anggaran kita untuk irigasi ini besar sekali. Baik yang dikerjakan PU maupun yang dikerjakan Kementerian Pertanian. Tapi harusnya daerah juga ikut di sini, harusnya. Tapi karena ini kita sudah enggak usah saling tunggu lah, sudah yang kira-kira bisa prioritas dikerjakan, kerjain. Kalau saya gitu aja. Tadi kembali lagi ke regulasi-regulasi yang seperti itu yang mau kita hilangkan. Kemudian mengenai
industri, Pak Rosan. Ya karena kita ini ingin membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya dan kita lihat kondisi SDM kita, 66% itu adalah pendidikan SD SMP. Ya kita mau industri yang padat karya. Prioritasnya di situ, industri padat karya, enggak ada yang lain. Baik yang berkaitan dengan tekstil, dengan garment, dengan alas kaki, dengan ya yang berkaitan dengan itu. Atau industri-industri kecil yang menyerap tenaga kerja yang banyak. Saya kira industri handicraft, industri rotan, industri mebel itu juga menyerap tenaga yang sangat banyak. Konsentrasinya saya di situ. Yang padat, industri yang padat karya. Meskipun pada tahapan berikutnya kita ingin masuk ke industri yang lain, tapi untuk jangka pendeknya 5 tahun, kita akan masuk ke industri yang tadi saya sampaikan. Dan Pak Krisno, Pak Dirut Bank DKI. Ya kita ini sekarang kan sekali lagi berhadapan dengan persaingan, berhadapan dengan kompetisi. Saya kira BPD kita yang ada, memang menurut saya ini tetapi kan tergantung pemiliknya gubernur. Memang sebaiknya membangun sinergi holding. Tidak bekerja sendiri-sendiri. BUMN kita aja mau kita holdingkan semuanya kok. Tahun ini saya sudah targetkan harus ada super holding paling tidak 6. Karena dengan itu nanti untuk investasi, untuk modal itu akan lebih memudahkan. Kalau BPD mau membangun holding menjadi satu dan bisa saling membantu antar BPD provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, ini akan memudahkan. DKI dengan kekuatan yang besar, Bank DKI, saya kira bisa membantu BPD yang lain kalau itu ada. Tapi yang kedua memang di sisi suku bunga, saya hanya berpikir simpel saja, berpikir sederhana. Negara lain bisa, kenapa kita masih tetap tinggi suku bunganya? Apa yang keliru, apa yang salah? Mungkin bisa saja cost of money kita terlalu tinggi, bisa saja. Tapi ini kan cost of money kita ini kan dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, salah satunya yang punya duit ingin menempatkan uangnya di situ dan mempersaingkan dengan bank-bank yang ada, sehingga yang tinggi itu yang ditaruh duitnya. Nah, ini yang mau kita kendalikan di situ. Lewat apa? Duit kita, duit pemerintah. Kita enggak mempengaruhi yang swasta ya, karena ternyata bank-bank BUMN kita ini ternyata duitnya banyak dan tidak digerakkan dalam sektor-sektor produktif, sektor-sektor real, tapi hanya ditaruh aja. Ini yang kalau nanti super holdingnya jadi, ini nggak bisa seperti ini. Jadi harus ada investment company yang bisa menggerakkan uang-uang ini agar produktif, lebih memberikan margin yang lebih besar pada perusahaan, juga kepada berimbas pada sektor real, pada masyarakat. Nggak bisa lagi lah kita naruh seperti itu dan hanya mengharapkan bunga yang tinggi. Enggak, menurut saya bukan pendidikan yang baik. Dan ini harus dirubah. Sehingga nantinya sinkron betul antara kebijakan sektor keuangan dan sektor real. Dan kami selalu berbicara dengan Pak Ketua OJK, dengan Gubernur BI untuk melihat masalah ini secara detail. Kita tidak mencampuri, tetapi kita merapatkan agar sinkron antara kebijakan-kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter dengan kebijakan sektor real. Ini penting sekali,
Karena kalau kita nggak sering ketemu, tidak sering rapat-rapat, ya nggak akan bisa sejalan. Bukan intervensi, sekali lagi ini bukan intervensi. Kemudian yang terakhir, Pak Wilson, ini tadi sedikit sudah saya singgung dunia digital kita. Kita memang terlambat, tapi kita ingin ini mengejar agar teknopreneur kita, agar developers kita ini bisa segera mengejar negara-negara yang lain, karena potensi digital ekonomi kita sekarang ini kurang lebih 13 miliar US. Pada 5 tahun ke depan itu kurang lebih akan mencapai 130 miliar US. Ini sebuah potensi ekonomi yang besar sekali. Jangan sampai diambil oleh orang lain. Dan kita harus mempersiapkan itu. Pada saat kita ke Silicon Valley, ini juga bertemu dengan beberapa perusahaan yang ada di sana, juga perusahaan inkubator seperti Plug and Play. Saya kira semakin banyak perusahaan-perusahaan inkubator di sini ini akan mempercepat pembangunan ekosistem digital kita. Kalau ekosistem digital sudah ada, ini yang muda-muda ini masuk akan lebih mudah. Kita mentargetkan dalam setiap tahun itu ada 8.000 peserta talks, kemudian 4.000 peserta workshopnya, kemudian ada 2.000 untuk hackathonnya, kemudian juga 500 yang bisa masuk ke inkubator. Dan nantinya disaring hanya menjadi kira-kira 200 startup. Ini yang ada sebagian nanti yang kita kirim ke Silicon Valley dan sebagian di inkubator yang ada di Indonesia. Tetapi yang paling penting dari sini nanti pendanaan set capitalnya ini harus disiapkan oleh siapa ya sekarang yang ada modal-modal ventura yang kita punyai. Dan saya kira Pak Ketua OJK sudah menyiapkan aturan main untuk itu yang akan mempercepat industri digital kita agar segera bergerak. Pemerintah saya kira nantinya akan memberikan insentif perpajakan saja kepada modal ventura. Mungkin hanya akan masuk ke sana. Karena semuanya ini ada di kebijakan di OJK. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan itu saya kira kita nanti akan lebih banyak mempunyai developers, technopreneur yang sekarang ini sebetulnya sudah mulai bergerak, tapi ekosistemnya belum komplit. Ini yang mau kita kompleti. Terima kasih.